sudah dijamin masuk surga, beliau bermimpi. Dia bermimpi ada 3 orang yang berperang di jalan Allah. Yang pertama mati syahid di jalan Allah ketika sedang berperang. Orang yang kedua juga mati syahid di jalan Allah saat berperang. Yang ketiga dia selamat. Dia tidak mati syahid, dia pulang ke rumah dan kemudian sebulan kemudian beliau mati juga akhirnya di tempat tidur. Kemudian dalam mimpi tersebut diceritakan bahwa surga yang tertinggi justru apa? Justru oleh sahabat yang tadi matinya di tempat tidur. Kita semua tahunya orang mati syahid itu yang paling unggul ya, yang paling bagus matinya. Ternyata surga yang tertinggi, derajatnya yang tertinggi orang yang di tempat tidur. Jadi bingung Toha ini. Akhirnya dia menghampiri Rasulullah yang sedang berada di dalam masjid. Dia ceritakan mimpi tersebut. Lalu Rasulullah tersenyum. Dia bilang, ya begitulah adanya. Kenapa ya Rasulullah? Karena orang yang tidur di tempat tidur, yang mati di tempat tidur tadi meninggalnya sebulan kemudian. Sehingga dia bisa memiliki waktu sebulan lebih lama untuk beribadah dibanding yang mati syahid. Nah, jadi inilah yang disebut waktu emas. Waktu yang dipakai untuk beribadah bisa mengalahkan orang-orang yang mati syahid. Jadi bayangkan kalau setiap waktu kita pakai beribadah, apakah sama derajatnya di akhirat nanti orang yang subuh-subuh udah berangkat ke masjid, sementara yang lain masih tidur? Apakah sama nanti derajatnya orang-orang yang pada malam ini, waktunya ngantuk-ngantuknya, bagi seorang ibu yang mungkin dari subuh belum tidur, ngurusin segala macam, sekarang malah datang ke masjid untuk pengajian, apakah sama derajatnya dengan yang di rumah nonton TV, main HP, asik kan? Ya, di tempat tidur main HP, aduh asik banget itu. Dengan orang yang mau berjalan ke masjid untuk mendengarkan pengajian, menuntut ilmu. Jadi inilah yang membedakan derajat manusia sehari-harinya. Anak saya itu kalau waktunya azan gitu, dia udah gelisah banget. Mau dipanggil, disuruh dia, maaf ke masjid. Sampai saya bilang, belum komat. Atau baru aja, belum azan. Kadang-kadang saya bilang gitu. Apa yang dia katakan? Mah, tahu nggak? Ini waktu berharga banget. Kenapa? Kalau orang tahu, kalau manusia itu tahu derajatnya, pahalanya, orang yang bisa salat di belakang imam, orang itu mau berbunuh-bunuhan. Saking tingginya derajat orang yang bersegera di jalan Allah. Jadi seandainya orang-orang yang di rumah main HP itu, ngobrol sana sini nggak buang waktu, bergibah dan sebagainya. Seandainya mereka tahu bahwa berapa derajat yang ditinggikan oleh Allah, berapa pahala yang akan dibawa pulang dari sini nanti, mereka pasti nggak akan ikhlas melepaskan pengajian ini. Bayangkan, kaki kanan setiap langkahnya menjadi menambah pahala. Kaki kirinya mengurangi dosa. Dan di dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang datang ke majelis taklim itu pahalanya sama dengan haji sempurna. Coba. Kita berangkat haji belum tentu sempurna. Belum tentu mabrur. Belum tentu mabrur. Sedangkan ini dijanjikan oleh Allah, orang yang datang ke majelis taklim mendapatkan pahala haji sempurna. Padahal haji sempurna itu laisal jaza ilal jannah. Tidak ada balasan selain surga. Coba. Rugi nggak kira-kira nih? Datang ke sini, padahal di rumah filmnya bagus gitu kan. Nah, seandainya mereka tahu
Terus kemudian apalagi orang-orang yang datang ke majelis taklim itu diiringi oleh malaikat. Jadi jangan salah, perjalanan ibu-ibu datang ke sini, duduknya ibu-ibu di sini, dan nanti pulang kembali ke rumah, itu ibu-ibu tuh berserta malaikat yang gak berhenti mengaminkan semua apa yang kita katakan. Apapun ya Allah, aku pengen sekali punya anak itu yang soleh, amin kata malaikat. Ya Allah mudah-mudahan daganganku laris besok, amin. Ya Allah mudah-mudahan kita semuanya sehat, amin. Termasuk kalau kita doa jelek diaminkan oleh malaikat ya. Makanya hati-hati gitu. Jangan sampai ya Allah aku tuh sebenarnya berangkat ke sini tuh dengan persoalan yang berat. Suamiku tuh ya Allah kasih aja teguran dia. Kasih aja azabmu ya Allah. Amin kata malaikat. Jadi hati-hati. Selama di sini no gibah. Gak ada kata-kata gibah. Gak ada kata-kata kotor. Gak ada ngomongin orang. Gak ada ngomong doa-doa jelek gitu. Hati-hati. Nah, jadi kita ini sedang diiringi malaikat. Penuh ini malaikat. Betul, ini hadis bukan saya yang ngomong. Rasulullah bilang, malaikat memenuhi ruangan para pencari ilmu. Untuk apa? Untuk mengaminkan doa-doanya. Sampai kata malaikat ngadu sama Allah, karena dia ditugasi oleh Allah kan. Ya Allah, di antara yang ada di majelis taklim itu, ada orang pendosa loh. Yang sebelum berangkat dia maling dulu. Gimana dengan doanya ya Allah? Apa kata Allah? Aminkan. Doa baiknya tetap aminkan. Dan aku kabulkan. Di lain pihak, Rasulullah mengatakan, wahai manusia, datangilah taman-taman surga. Terus kemudian, apa kata Rasul, kata manusia, kata sahabat-sahabat, di mana taman-taman surga itu ya Rasul? Di tempat majelis-majelis taklim. Masya Allah, Bunda Wiwit sudah hadir. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang ini dimerini. Merini itu apa bahasa Inggrisnya? Dimerini, saya maaf ya kalau kasar. Oleh siapa? Mereka tuh ada yang iri dengan kita ini beneran. Ada yang iri. Ya Allah, seandainya aku bisa ada di situ. Bahagia banget dia itu. Dimana pahala-pahala dia bertumpuk. Dosa-dosa diampuni. Doa-doa dikabulkan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku pengen kayak teman-temanku ini. Jadi kita dimerini oleh orang yang kemarin meninggal dunia. Teman-teman kita yang sebulan lalu di meninggal dunia. Setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ya orang-orang yang ada di alam barzah ini, mereka melihat kita, dia, ya Allah, aku pengen tolong kembalikan aku ke dunia, aku bakalan ikut majelis taklim terus. Bakalan aku gak pernah telat datangnya. Bakalan aku gak pernah bolos apapun keadaannya. Gitu. Karena tahu betapa besar pahala dan derajatnya orang-orang yang sedang beribadah. Gitu. Jadi ini kita duduknya ini kita dianggap ibadah, ya. Minumnya kita dianggap ibadah, mendengarkannya juga ibadah, semua ibadah. Banyak pahala-pahala silaturahiminya. Dan ini sedang dimerini. Jadi pada suatu hari ada serombongan orang yang sedang membawa jenazah, keranda jenazah. Terus kemudian Imam Hasan Al-Basri bilang sama temennya yang sedang melihat, kira-kira apa yang diinginkan oleh si mayit itu? Kalau dia bisa hidup sejenak, apa kira-kira? Kamu bisa hidup tak kasih kesempatan 5 menit aja? Apakah dia mau nyari uang? Apakah dia mau mendatangi orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, bagi waris dan sebagainya? Apa kata temannya Hasan Al-Basri? Enggak. Kalau dia diberi kesempatan hidup, kira-kira mau apa? Mau beribadah.
Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Farjina di dalam surat Al-Mu'minun tuh, farjina, kembalikan aku ke dunia. Gitu. Untuk apa? Beribadah. Dalam surat Al-Munafikun ayat 10, farjina nakmal apa? Uh, Fa'asodako, aku mau bersedekah. Semua hartaku mau aku sedekahin. Kalau dikasih kesempatan 5 menit. Di dalam surat As-Sajdah disebutkan, farjina na'mal solihun. Aku akan melakukan amal-amal soleh. Jadi kalau ada orang yang pengen sudah mati, pengen ke dunia lagi, berarti dia pengen yang disebutkan tadi. Gitu. Yakin nggak itu? Karena apa? Pada saat nyawa udah diambil, dia sudah nggak bisa lagi menambah amal ibadah. Gitu. Sedangkan amal ibadah itu adalah bekal dia untuk di alam akhirat tadi. Gitu. Bekal dia untuk sangunya di alam barzah. Belum nanti di yaumil pembalasan. Untuk ditentukan di mana tempat dia, surga atau neraka. Di alam kuburnya aja sudah ada itu bakar-bakaran, pukul-pukulan, dipalu, digencet sama bumi dan sebagainya, udah ada. Dan amal soleh itulah yang akan menjaga dia, sehingga orang yang sudah diambil sudah meninggal tuh sangat ingin kembali untuk menambah bekalnya tadi, gitu. Terus kata Hasan Al-Basri, tapi mungkin nggak dia balik lagi ke dunia? Mungkin nggak orang mati itu dihidupkan 5 menit aja sesuai janjinya ke dunia? Mungkin nggak, Bu? Pernah dengar ada orang yang mati bisa hidup lagi, kemudian beramal? Enggak. Tapi kira-kira kita yang duduk di sini nih, yang masih dikasih umur, mungkin nggak kita menambah amal ibadah? Dari sekarang sudah menambah ibadah. Sampai di rumah kita wudhu sebelum tidur, sholat witir dulu, ngaji dulu, pahala. Siap kita di tengah malam juga diambil nyawanya. Udah habis pengajian, udah habis wudhu, udah habis sholat witir, udah habis ngaji, udah baca surat Al-Mulk, siap kita diambil. Tapi siap nggak siap kita kalau Allah sudah menentukan ajal, ija jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa di awal kalau sudah ajal, gitu. Jadi siap nggak siap kalau ajal sudah datang kita pasti diambil. Dan yang menyesal tadi orang yang tidak siap. Inilah betapa cintanya Allah sama kita, terutama Majelis Taklim Uswatun Hasanah ini masih diberi kesempatan untuk menambah amal ibadah. Ketika kita paham, kita yakin bahwa kematian itu pasti ada, ya, bahwa kita ini setiap hari itu ditongkrongin oleh malaikat maut, benar-benar ditungguin, tinggal nunggu kata Allah saat ini, maka saat itu pula kita diambil. Itu nggak bisa kita tolak. Sehingga kita tidak ada jalan lain sekarang ini kecuali menambah amal ibadah. Karena ketika kita mati nanti tidak ada yang kita bawa kecuali amal ibadah ini. Orang bisa nungguin kita di kuburan paling lama setengah jam. Gitu. Gak ada kita punya teman sendirian kita di alam kubur kecuali kita bertemankan dengan amal soleh kita. Ingat ya bagaimana cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pada suatu hari didatangi oleh malaikat maut. Ya. Malaikat maut. Biasa Nabi Sulaiman itu dengan malaikat-malaikat itu udah bestie gitu. Tapi ketika malaikat maut itu datang, pengawalnya Nabi Sulaiman itu ketakutan. Karena apa? Si malaikat tuh kaget gitu ngelihat pengawalnya Nabi Sulaiman. Kaget.
sampai ketakutan gitu, Terus akhirnya si pengawalnya tuh bilang ke Nabi Sulaiman, aku takut dengan tamu engkau ya Baginda. Aku takut betul-betul dia melotot kepadaku, katanya, padaku. Tolong pindahkan aku ke India, katanya. Pindahkan aku sekarang ini. Nabi Sulaiman kan punya tentara angin, ya, jin dan sebagainya. Saat detik itu juga dipindahkan ke India. Kemudian Nabi Sulaiman bilang sama tamunya, malaikat maut tadi, Mas malaikat, kamu kok menakuti pengawal saya sampai dia gemetar, tubuhnya membiru sehingga dia minta pindahkan sampai saking ketakutan. Kenapa kamu menakuti tamu pengawal saya? Apa kata malaikat mautnya? Iya, saya kaget. Bukannya saya bermaksud menakuti, minta maaf. Saya bukan bermaksud menakuti. Tadi saya kaget lihat pengawal Anda. Karena Allah telah memerintahkan aku bahwa 10 menit kemudian, 10 menit lagi, orang itu harus saya cabut nyawanya di India. Tapi kok ada di sini, katanya gitu. Padahal kok ada di sini jadi. Nah, artinya apa? Tempat semua sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz. Kapan kamu mati, di mana kamu mati, sedang apa kamu mati, sudah ada tulisannya. Sedangkan kok pengawalnya ada di sini, di Palestina, padahal disuruh menyambutnya di India. Nah, padahal si pengawal tadi udah nyampe India, yang 10 menit lagi akan diambil. Maka kita nggak bisa lari kemana-mana, gitu. Nggak bisa lari kemana-mana. Dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati, ya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya. Setiap makhluk itu pasti mati, gitu. Yang enggak bernyawa juga bisa mati. Jadi ibu-ibu kalau tiba-tiba ini pecah gelasnya gitu, itu udah ajalnya gitu. Likuli merin ajal. Setiap sesuatu tuh ada ajalnya. Jadi nggak usah, aduh, pot kembangku pecah, ya emang udah ajalnya gitu. Udah ajalnya. Ketika saya punya TV besar, nggak bisa hidup lagi, nggak bisa dibetulin, ya udah ajalnya. Lah, apalagi yang makhluk hidup ini, ya, itu pasti mati. Di dalam surat Al-Imran 185. Sampai besok ini semuanya kita mati. Gitu. Semua sudah dicabut nyawanya, tinggal satu yang terakhir mati. Siapa? Ya malaikat maut tadi. Gitu. Malaikat maut tadi, Israel itu tinggal dia sendirian. Lalu dia langsung bilang sama Allah, ya Allah, semua sudah saya cabut nyawanya. Tinggal saya, gimana ya Allah? Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya mati, termasuk engkau, kecuali aku. Jadi yang maha hidup ya, itu hanya Allah. Aku juga harus mati ya Allah? Iya. Lalu siapa yang mencabut nyawaku? Kamu cabut sendiri. Nah, ini cerita Israiliyat itu adalah cerita yang diilhami oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Belum terjadi, tapi Nabi Muhammad SAW bisa menceritakan tadi. Terus apa yang dilakukan oleh malaikat maut? Dia cabut nyawanya dan jeritan kesakitan malaikat Israel itu memenuhi langit dan bumi. Memenuhi langit dan bumi. Kesakitan luar biasa. Apa yang diceritakan oleh malaikat Israel? Ya Allah, kalau tahu segini sakitnya mati, aku tidak akan pernah tega mencabut nyawa makhlukmu. Sakit banget. Bayangkan, malaikat Israel itu kesakitan. Nabi Muhammad SAW sampai jago, keringetnya sejagung-jagungnya. Nabi Muhammad yang hidupnya hanya ibadah, yang sudah dijamin masuk surga, yang kekasihnya Allah, itu kesakitan. Terus kita gimana? Apa kabar kita? Gitu. Jadi inilah gambaran
gambaran-gambaran daripada yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan di situ disebutkan di ayat tersebut di ujungnya bahwa wama mata'ud dunya bahwa tidaklah dunia itu sesungguhnya dunia itu mataul gurur, bahwa dunia ini hanyalah permainan sementara. Jadi untuk dunia ini nggak usah serius-serius gitu. Ngumpulin uang sampai hilang sedikit atau apa ketakutan gitu. Lagi ngitung uang kayak gitu tuh, tiba-tiba ada orang mau nyari sumbangan, udah kita umpetin. Giliran kita ngobrol sama teman-teman, wah saya punya ini, punya itu, saya baru beli mobil baru, saya baru beli kulkas baru. Wah rasanya udah kayak paling kaya sedunia. Senangnya pokoknya kita, wah aku tuh hari ini penghasilanku, Masya Allah, sampai capek aku tuh ngelayanin pembeli itu gak berhenti-berhenti, terus datang. Giliran datang orang yang minta sedekah, jadi orang paling miskin di dunia. Wah gimana ya, uangku tuh kepake. Buat besok juga aku bingung, buat anakku sekolah gimana. Beli beras aja gak bisa. Ini sifat manusia itu seperti itu. Gitu. Sombong, tetapi ketika diminta dia menjadi orang miskin sedunia. Giliran dia mau pamer, dia seolah kaya sedunia. Padahal inilah bahwa dunia itu hanya permainan sementara. Gitu. Di dalam surat Al-Humazah, yahsabu annama lahu akhlada. Seolah yang waktu kita habiskan untuk cari duit. Gitu. Sholat itu sisa waktu aja. Kalau ada waktu kita sholat, kalau enggak ya enggak. Pokoknya siang malam kita cari duit. Gitu. Yang temen enggak peduli. Pokoknya yang busuk kita jual. Pokoknya gimana caranya mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Dia kira di dalam surat Al-Humazah itu disindir sama Allah. Dia kira harta itu akan mengekalkan dia. Akan menjadikan dia hebat. Akan memasukkan dia ke dalam surga. Dia kira harta yang dia cari, bahkan kalau sekarang mah ada yang hasil korupsi itu triliunan, saya bingung, korupsi triliunan, dia buat apa duitnya gitu loh. Gitu. Dia kira akan mengekalkan dia, akan menjadikan dia terpandang hebat, semua orang tunduk sama dia. Kala layun bazanna fil utama. Sekali-kali tidak, kata Allah. Kamu akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah, kok negara. Gara-gara korupsi jadi negara ini. Jadi itu tadi. Kalau untuk dunia, kita anggap permainan aja. Hidup ini dijadikan hidup untuk apa sebenarnya? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Yang selebih-selebihnya hanya sekedar-sekedarnya aja. Dikira kita kalau punya anak cantik gitu, kita tuh orang paling bahagia. Padahal kira-kira menjaga anak yang cantik dengan yang kurang cantik, lebih selamat yang mana? Lebih aman yang mana? Punya rumah, punya banyak uang, dengan yang gak banyak uang, lebih tenang yang mana? Coba nih sekarang yang di lemarinya banyak emas logam-logam lantakan itu, apa namanya, emas batangan, lagi naik-naiknya harganya ya, lagi tinggi-tingginya. Tenang gak, Bu? Sebenarnya nyimpen di lemari itu tenang gak? Lebih tenang mana yang gak punya emas dengan yang punya emas? Kalau kita pergi kemana-mana pakai gandolan setebal apa gitu, jarinya cuma 5 tapi cincinnya ada 7. Gimana saya tuh bingung makanya. Itu kira-kira tenang mana? Saya ini Bu, dulu tinggalnya di Bogor.
waktu saya sekolah di Mu'alimat. Sering wirawiri Bogor, Jogja gitu kan. Terus suatu ketika kata ibu saya pakai kalung ya. Saya dipakein kalung. Ini hati-hati, mahal. Emas tuh mahal. Oh iya. Itu sepanjang jalan saya nggak berani tidur di kereta, Bu. Pegangin. Masih ada, masih ada, masih. Sejak saat itu saya tidak mau pakai emas-emasan lagi. Ngapain hidup saya dibikin susah begini? Gitu. Nggak mau saya. Masa di jalan bayangan Bogor, Jogja nggak tidur. Gitu. Karena zaman dulu tuh banyak perampok, pencuri itu banyak. Di kereta itu terutama banyak. Pencuri itu banyak. Sepanjang jalan saya nggak tidur. Gitu. Tersiksa. Gitu. Wah, akhirnya saya kembali. Nggak mau aku pakai. Dan sejak saat itu saya nggak mau pakai lagi. Gitu. Itu saya tularkan ke anak-anak perempuan saya. Anak perempuan saya juga nggak ada yang pakai emas-emasan. Lah tiba-tiba apa? Anaknya berarti cucu ya. Cucunya umur 4 tahun dengan 5 tahun, 3 tahun dengan 5 tahun. Nangis ibunya. Kenapa? Ini loh ma, Alena baru tak pakein, tak beliin apa anting. Sekarang udah nggak ada sama sekali. Lah kenapa? Aku buang. Loh gimana caranya buang? Aku ambil item-itemnya yang umur 4 tahun, 3 tahun itu ngomongnya cadel ya, item-itemnya ganjel. Aku ambil item-itemnya, aku copot deh, terus aku buang. Karena apa? Dari kecil nggak biasa pakai itu, tiba-tiba dipakein. Aku kan juga pengen anakku pakai ini, pakai anting. Dia nangis kenapa? Ini lagi mahal-mahalnya emas kok malah dibuang katanya itu. Nah inilah, jadi inilah hakikat daripada dunia itu. Bukan untuk membahagiakan. Allah menciptakan dunia dan kehidupannya tidak didesain untuk bahagia. Jadi kalau tiba-tiba saya itu Bu Nofri ya, biasa orang curhat ya, saya tuh Bu Nofri sedih banget kenapa anak saya tuh nggak ngerti sama saya. Ada lagi, aku tuh cuma ya banyaklah kehidupan lah gimana ya hujan-hujan kehidupan. Aku aku sama temen diomongin. Terus ada lagi curhat, aku baru ketipu. Ya inilah hakikat dunia itu. Jadi kalau sekarang di dalam hati ibu-ibu punya masalah, berarti ibu hidup di dunia. Gitu. Gak ada orang yang tanpa masalah kecuali di pegadaian. Walanabluakum ayyukum walanabluannakum bukan bisain minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarot. Nah, jadi memang aku ciptakan manusia itu dengan kelengkapan sepaket dengan masalahnya. Apa masalahnya? Ketakutan tadi. Takut hilang, takut ditipu orang, takut diomongin orang, dan juga apa? Meninggalnya orang-orang yang kita cintai, kehilangan harta, gitu. Semua itu memang kita itu diciptakan dengan sepaket dengan masalah-masalahnya yang sudah pasti ada di dalam diri kita masing-masing. Inilah dunia. Dunia itu tidak diciptakan untuk bahagia, bukan. Dunia ini bukan untuk bahagia, tapi dunia ini tadi apa? Untuk beribadah. Dah. Segampang itu, sesimpel itu Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Kalau kamu beribadah, maka nanti aku janjikan bahagianya di akhirat. Kalau di dunia enggak. Gimana kita bahagia? Malam-malam harus datang ke pengajian. Gimana kita mau bahagia? Besok hari Senin kita puasa. Gimana kita mau bahagia? Uang yang baru kita dapat harus kita sedekahkan. Gitu. Jadi memang untuk itulah kita. Bahwa dunia itu dipagari dengan kesusahan dan kesulitan. Tapi aku mau bahagia apa? Aku kalau mau salat, kalau enggak. Kalau enggak punya duit, aku nyuri. Apalagi kalau udah minuman keras, bahagia banget. Enggak ada masalah semuanya. Nah berarti dia tidak seperti yang dicita-citakan oleh Allah. Dalam penciptaannya. Bahwa dunia tidak untuk bahagia. Jadi ketika ibu merasa sedih, merasa apa, ibu gak usah curhat lah ke teman.
Mulai sekarang nggak usah curhat. Kenapa? Teman kita juga lagi sedih, gitu loh. Teman kita juga ada masalah, jangan salah, gitu loh. Bohong dia bilang, ya memang masalahnya berbeda dengan kita, tetapi dia juga pasti punya masalah. Sekarang ibu-ibu curhat sama saya, emangnya saya nggak punya masalah? Banyak. Paling tidak masalah ibu itu juga masalah saya. Gitu. Jadi ngapain curhat bersama Allah? Yang apa? Yang karena izinnya masalah itu terjadi. Ya Allah, saya habis ditipu ya Allah. Saya habis ditipu oleh orang telepon. Ya, sekarang banyak ya penipu itu, saya pikir lebih banyak dari manusia yang nggak nipu. Ya. Karena apa? Setiap kita paling tidak pernah 10 kali ditipu. Walaupun artinya ditelepon penipu gitu ya. Gitu. Jadi setiap kita pasti nggak ada yang nggak pernah. Pasti pernah ditelepon penipu. Artinya apa? Lebih banyak penipunya. Maka kita curhatnya sama Allah yang karena izinnya kita jadi tertipu. Gitu. Ya Allah, aku habis tertipu ya Allah. Aku terima ini sebagai ujian. Aku tahu ini terjadi karena izinmu. Dan apapun yang telah engkau izinkan, kalau aku terima, maka engkau pasti mengganti yang lebih banyak. Yakin sama Allah. Pasti. Ya Allah, aku ada masalah ya Allah. Anakku begini-begini. Gimana ya Allah? Aku yakin setiap masalah yang kau izinkan hadir padaku, pasti engkau juga berikan solusinya. Enak. Ngapain kita curhat sama temen? Mending dia bisa ngasih penyelesaian masalah. Enggak. Aku tolong cerita sama temen, anakku tuh dia itu nggak nurut, malah ngelawan sama aku. Gitu. Anak perempuanku itu walah kalau bantah ngomongnya pinter, aku menang wae. Aku menang wae diomong-omong. Jadi kita zaman sekarang tuh kita yang takut sama anak. Gitu. Kalau kita marahin sedikit, mutung dia, pergi dia kan gitu. Jadi zaman sekarang tuh bener-bener kita yang takut sama anak, kita curhat sama temen. Apa yang terjadi? Temennya cerita ke orang lain. Itu loh, anak dia itu orangnya kurang ngajar gitu. Anak gadis dia itu loh, ngelawan sama orang tua. Akhirnya taunya tetangganya sebenarnya naksir mau memperistri, nggak jadi. Jadi jangan sekali-kali menceritakan aib keluarga kita. Asal tahu, aib keluarga itu aib kita sendiri. Kita nyeritain tentang suami kita yang apa nggak mau kerja, males dan sebagainya. Kalau orang yang lain berpikirnya, paling istrinya yang terlalu menuntut gitu. Udah kita ngadu aja sama Allah. Allah itu luar biasa pengasih dan penyayang sama kita. Seneng kita, semakin banyak air mata yang tumpah di hadapan Allah, Allah semakin mengucurkan rahmatnya, sampai satu saat kita akan diberi balasan yang paling indah. Jadi tadi ya, dunia tidak didesain untuk bahagia. Justru kita cari, tapi aku bahagia tuh. Anakku pinter-pinter, cantik-cantik, suamiku baik, uangnya banyak. Apanya yang gak bahagia? Aku bahagia. Bikin kita gak bahagia. Caranya apa? Uang yang banyak itu sumbangin, sedekahin. Gitu. Terus kemudian apa? Puasa kita ditingkatkan. Ibadah kita, bangun tengah malam. Gitu. Dibikin kita nggak bahagia. Karena apa? Tadi, dunia ini memang didesain untuk menderita. Dan orang yang menderita itu, akan Allah beri ampunan. Nah, jadi, justru setiap kali penderitaan sampai dikatakan, tidaklah ketusuk duri aja, hapus semua dosa-dosa kita. Pernah dengar itu? Orang yang sakit, dihapus nggak dosa-dosanya? Dihapus. Orang yang dizolimi orang, dikabulkan nggak doanya? Lah kalau kita hidupnya senang terus, uang banyak, temen banyak, anak kita pinter-pinter, baik-baik, suami kita juga baik, bikin kita nggak bahagia. Apa? Ibadah kita lebih daripada orang yang menderita. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk surga sama kayak yang dia pakai. Dia punya pengampun dosa. Lalu saya bagaimana cara Allah mengampuni dosa saya? Gitu.
Dari segi harta kita banyak, nggak perlu berkeluh, nggak perlu kerja berat. Ya. Padahal di setiap kali tetesan keringat kita itu ada pahala yang besar. Kita enggak, kita kerjanya di AC, nggak pernah keringetan, gitu. Laris, kita nggak perlu susah-susah, dagang kita udah jalan semua. Bikin kita, sakitin diri kita. Dengan apa tadi? Kita lebih bangun lebih malam lagi, lebih lama lagi sholatnya, majelis taklim kita datangin, puasanya jangan cuma Senin Kemis, Daud sekalian, sedekah kita kalau orang 1.000 ya kita 1.000.000, kita 100 juta, itu sampai kita benar-benar berat. Karena pahala itu dihitung dari beratnya kita melakukannya. Gitu. Jadi orang yang punya harta miliaran, kalau dia nyumbang 100 juta, kecil bagi dia. Sedangkan orang yang gak punya uang, ya, yang gajinya jadi rewang itu 50.000, sampai di rumah tiba-tiba ada yang butuh temennya, dia kasihin yang 50.000 itu, berarti dia sudah apa? Sudah memberikan seluruh uangnya. Itu kalau si orang kaya yang punya miliaran itu pengen pahalanya sama, dia harus menyumbangkan seluruh miliarannya itu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya di surga itu paling banyak orang miskin. Nah, begitulah keadaan kita tuh di sini disuruh bersakit-sakit dulu. Bahagia itu di mana? Di akhirat. Nah, lalu sebenarnya di mana tempat kita? Semua kita pasti pengen masuk surga, ya kan? Nah, maka kita harus cerdas-cerdas melakukan amalan yang mempercepat, gitu. Mempercepat, misalnya, kalau sedekah di bulan haram itu lebih berlipat ganda. Ketika di bulan haram, gencarin kita bersedekahnya, gitu. Di dalam surat Al-Baqarah 142-143 itu, ya. Bagaimana kita semua pengen surga. Surga itu arduhas samawati wal ard. Luas, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Jadi Al-Qur'an ini yang tebal 30 juz, yang kita nggak mudeng-mudeng itu ya. Sebenarnya intinya satu. Kalau kamu pengen surga yang luasnya seluas dan langit dan bumi, itu hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi kita harus bertakwa. Password untuk kita masuk surga adalah bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ada golden tiketnya, ya. Ini kita semua bisa, Bu. Kalau udah kita ikutin ya surat Al-Imran surat 14 seperti kita punya golden ticket untuk masuk ke surga. Apa dia? Orang yang selalu bersegera memohon ampunan Allah. Kita ini nggak pernah lepas daripada dosa-dosa. Mungkin duduk di sini juga masih bisa bikin dosa. Itu ustazah lama banget sih ngomongnya, mending aku mudeng gitu. Aku bosan ini, aku nyesel sini segala macam, kalau kesah, haluan, jajuan, kayak gitu kan. Nah, jadi peluang-peluang dosa itu sebenarnya setiap saat menghampiri kita. Pulang dari sini sambil jalan Noel temennya, ngerti ora? Apa? Kui lo, seneng burimu gitu. Kerudungnya isi utang. Urung bayar seragam, ngomongin orang gitu. Jadi peluang-peluang dosa itu maka basahi lidah kita dengan apa? Istighfar. Itu golden ticket emas buat masuk surga. Istighfar setiap saat, terus istighfar. Kalau kita berkumpul bertiga, berempat, pasti ada yang ngomongin orang, kita mah istighfar aja terus. Jangan sambil dengerin gitu. Istighfar sambil dengerin, udah istighfar. Tapi kalau kita beristighfar, insya Allah yang ngedeketin kita juga nggak mau ngajak ngomongin orang. Dia lagi zikir gitu. Jadi istighfar terus. Rasulullah aja
yang dijamin masuk surga minimal 100 kali istighfarnya. Kalau kita harusnya berapa yang nggak ada jaminan ini? 1000 kali kurang, 100.000 kurang. Setiap saat, setiap lidah ini basahi dengan istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Bersegera setiap ada peluang-peluang untuk memohon ampun. Jadi Allah itu tahu kita banyak dosa, maka kita selalu diberi ujian-ujian tadi. Ya. Ujian sakit itu untuk menghapus dosa. Ujian anak yang gini juga untuk menghapus dosa. Suami yang ngeyelan juga menghapus. Semua teman yang gak menyenangkan, semua adalah peluang-peluang untuk menghapus dosa kita. Maka disitulah kita bersyukur. Ada celah untuk kita diampuni. Makanya ketika kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Istighfar yang banyak. Supaya penyakit itu betul-betul melunturkan dosa. Lalu apa? Nah, ayat 142-nya ini, siapakah orang yang bertakwa tadi? Yang selalu memohon ampun? Siapa? Walazina yu'minuna fi walazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Nah, jadi tadi ya, inti daripada Al-Qur'an itu orang yang selalu berserga mohon ampun. Siapa orang yang selalu berserga? Tadi walazina yunfikuna, orang-orang yang suka bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, jadi udah nggak ada alasan, aku buat bayaran SPP duitnya. Enggak, pokoknya dalam keadaan sempit kita juga bersedekah. Sedekah. Sedekah, sedekah, sedekah. Ada sedekah subuh, ada sedekah siang, sedekah malam. Sampai suatu hari ketika Rasulullah berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, ada yang kepo, ya Rasulullah, pagi ini kira-kira siapa yang masuk surga? Apa kata Rasulullah? Itu tuh di ujung gang, di perapatan, cari ibu-ibu di situ. Dia dijamin masuk surga. Dicari ibunya. Bu, kata Rasulullah, Anda masuk surga, Anda dijamin masuk surga. Amalanmu apa? Dia bilang apa? Sepagi mungkin bangun tidur, saya selalu memberi makan, bersedekah. Saya cari orang-orang miskin, saya kasih makan. Kalau tidak saya temukan orang miskin, maka binatang-binatang ayam, kucing saya kasih makan. Pokoknya saya bangun tidur yang saya ingat langsung saya bersedekah. Ngasih makan. It'amu to'an. Ngasih makan. Jadi sedekah paling baik itu ngasih makan loh, Bu. Jadi ibu kalau punya temen, itu temennya dablek, tiap diajak dia nggak mau bayar, kita terus yang raktir, itu keberuntungan buat kita. Karena apa? Setiap kita ngasih makan, kebaikan yang dia lakukan akan mengalir pahalanya buat kita. Jadi it'amu to'an itu adalah sedekah paling tinggi. Maka besok Bu, nanti bentar lagi kita Idul Adha ya. Kalau ada puasa puasa Muharram, saya yang ngasih buka puasanya gitu. Udahlah pahalanya dapat pahala orang berpuasa, udahlah it'amu to'am, memberi makan, udahlah dapat jadi amal jariah. Jadi jangan sangka kita ngasih makan itu adalah menjadi amal jariah. Nah, tadi orang-orang yang bersedekah dalam lapang dan sempit, ini golden ticketnya. Terus apa lagi? Tadi ada yang apa? Wallazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina ghaiza. Orang yang bisa menahan marah. Marah itu memang kalau nggak dikeluarin itu nggak puas ya Bu. Padahal orang bijak itu, orang yang suka ngaji itu, orang yang berilmu itu, marahnya adalah diam. Diam itu emas banget. Kita puas ngelawan dia, kita puas nyakitin dia, tapi pasti kita nyesel. Omongan yang kita keluarkan menyakitkan itu tuh akan menggores luka di hatinya. Susah sembuh walaupun kita sudah baikan lagi. Kita kan sering tuh ya disakitin orang. Nah itulah rasanya kalau kita nyakitin orang ya seperti itu. Jadi marahnya orang ahli pengajian adalah dengan diam. Anteng aja, diam aja.
tidur aja. Diam aja. Kalau perlu berwudu, kalau perlu sholat, istighfar. Jangan kita mau dibawa jelek sama dia. Gitu. Jadi orang yang memisuh-misuhi kita, yang ngonek-ngonekkan kita, yang dia inginkan apa? Kita terbawa jelek sama dia, kita juga balas. Nah, itu. Artinya apa? Menang dia. Oh, dia balas, berarti dia terbawa jelek sama kita. Terus apa lagi? Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Ibu-ibu kalau temen ada yang belum bayar utang, bohong dia katanya. Biasanya kalau orang utang tuh sesok tak bayar. Biasanya kayak gitu modelnya. Ini udah selosonya udah 20 kali, seloso lagi. Enggak bayar-bayar gitu ya. Kita terzolimi, padahal itu uang SPP anak kita. Terzolimi enggak itu? Atau ada orang nipu kita, terzolimi enggak kita? Padahal doa orang terzolimi apa? Makbul. Makbul enggak orang doa terzolimi? Kita doain dia jelek, jadi itu. Semoga pulang dari sini, gitu. Suaminya selingkuh, jadi itu. Gitu. Jadi doa orang terzolimi itu makbul. Di akhirat nanti, ya, orang yang berhutang sama kita, orang yang menipu sama kita, apa balasannya? Di dunia, doa kita makbul buat dia. Ya, di akhirat nanti apa balasannya? Gimana? Kalau ada orang yang menyakiti kita, menzolimi kita, maka pahala dia buat kita. Oh, pahala dia udah habis kata Allah. Kalau gitu Allah, dosaku buat dia. Jadi nanti di akhirat itu orang pada bingung mencari pengurangan dosa. Karena udah kelihatan nih timbangannya itu dilihatin. Berat banget pahala saya, berarti saya masuk surga. Waduh, masih ringan pahala saya, beratan dosa saya. Aduh, siapa ya yang bisa mengurangi dosa? Ya Allah, dia dulu pernah hutang sama saya. Tolong dosa saya buat dia. Atau pahala dia buat kita. Dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan, itu sudah janji Allah. Orang-orang yang menzolimi orang tuh nanti di akhirat apa? Dosa dia akan ditanggung oleh dosa kita ditanggung oleh dia atau pahala dia buat kita. Tapi cuma sampai situ, Ibu. Pengurangan dosa kita iya betul, penambahan pahala kita iya betul. Tapi kita dijamin masuk surga enggak? Belum tentu. Tergantung timbangannya. Tapi wasari'u tadi apa arduha wal jannati arduha samawati wal ard, kamu akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi bagi siapa? Yang memaafkan. Jadi kalau kita ada orang yang menzolimi, mendingan memaafkan apa kita minta pahala dia? Kira-kira? Memaafkan. Karena apa? Dapat surga kita. Udah gak ditimbang-timbang lagi. Ya Allah. Udah gak ditimbang-timbang lagi. Kamu dijanjikan surga sama Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Lah kan eman-eman doa kita kan makbul. Buat di dunia. Kalau kita ngejelekinnya udahlah. Di akhirat kita maafkan. Di dunia kita doain jelek. Kita dapat tiket doa makbul. Mendingan buat doain kita. Kita dizolimi. Ya Allah, doaku makbul. Aku doakan semoga anakku berhasil jadi PNS. Aku doakan semoga anakku bisa masuk ke UGM. Gitu. Aku doakan semoga suamiku sehat lagi. Mendingan gitu. Jadi ketika ada orang yang menzolimi ini adalah apa? Sebenarnya hadiah dari Allah supaya doa kita makbul dan kita pakai golden ticket itu untuk mendoakan kita sendiri. Dan di akhirat nanti apa? Setelah kita memaafkan orang itu, kita dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi tanpa ditimbang-timbang lagi. Ya, jadi ternyata memaafkan itu sakti banget loh Bu. Sakti banget. Berat, iya berat. Karena itu hadiahnya juga nggak kipas angin. Hadiahnya itu surga.
Nah, jadi mulai sekarang mudah sekali memaafkan anak kayak gini, ya Allah, aku maafkan. Ya kita sembahyang udah pada tua semuanya Bu ya. Kalau kita punya anak, anak kalau udah dewasa itu Bu, nasihat kita udah nggak penting lagi. Mereka itu udah lebih pinter dari kita. Ngapain dia kita minta, tinggal buka Google keluar nasihat. Dengerin Khalid Basalamah, dengerin Buya Yahya, dengerin Adi Hidayat, itu lebih bagus nasihatnya daripada nasihat kita. Jadi nasihat kita sudah tidak diperlukan lagi. Yang perlu kita lakukan terhadap anak-anak kita yang sudah dewasa, ini buat ngelerem-leremin hati ya. Habis omongan kita nggak didengar, omongan kita dibantah, iya kita salah karena kita kebanyakan omong. Cukup bagi anak kita yang sudah dewasa, apalagi dia sudah berkeluarga, adalah apa? Menyayanginya. Kalau kita punya apa? Kasih, kasih, kasih. Tak harap kembali. Yang kedua apa? Mendoakannya. Yang ketiga apa? Memaafkannya. Cuma 3 paket kita buat anak yang sudah dewasa. Menyayanginya apa aja. Baru beli kerudung, mah bagus kerudungnya tak pakai ya. Silahkan. Jangan aku tak kasih kerudung yang baru. Aku minta dia yang bekas nggak dikasih. Ya memang begitu. Karena orang tua itu memberi tak harap kembali. Kita yang salah minta kembalian. Gitu. Jadi mengasihinya, mendoakannya, dan memaafkannya. Ini 3 paket kita sebagai orang tua yang bijaksana. Karena kalau kita tidak memaafkannya, kasihan anak kita nanti. Kasihan. Apa? Semua doa, omongan kita dikabulkan oleh Allah. Kasihan. Dia tidak akan pernah mencium bau surga bagi anak yang menyakiti orang tuanya. Makanya kita harus punya, kita kan nggak mau juga anak kita ini ya yang sudah kita lahirkan, kita besarkan masuk neraka. Jadi memaafkan, menyayangi, mendoakan, itu aja. Kalau nasihat, kalau nggak diminta nggak usah. Dia udah banyak referensinya, udah lebih pinter dari kita. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.